Shalom. Baik saudara-saudara, hari ini kita masih akan melanjutkan seri khotbah kita seperti yang disampaikan pada minggu kemarin. Kita ada pada seri khotbah The Lord's Prayer atau doa Bapa Kami. Dan mari kita melihat teksnya Matius 6 ayat 9 hingga ayat 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara, pada minggu kemarin saya menyampaikan dua hal terkait dengan doa Bapa Kami ini. Yang pertama adalah tempat di mana doa Bapa Kami itu diajarkan, yang saat ini dipercaya sebagai tempatnya adalah di Paternoster Church. Tetapi sudah saya jelaskan pada minggu kemarin bahwa harusnya itu ada pada Bukit Sabda Bahagia, yang adalah tempat yang sama di mana ucapan bahagia diajarkan oleh Yesus. Saya juga sudah jelaskan bahwa Paternoster Church ditentukan seperti itu berdasarkan tradisi. Tetapi juga ada pandangan yang lain terkait dengan doa Bapa Kami yang diajarkan Yesus 2 kali. Tapi sebentar akan saya jelaskan itu. Lalu yang kedua adalah kita melihat latar belakang diajarkannya doa Bapa Kami. Jikalau kita lihat konteksnya, maka Yesus sedang mengkritik atau memprotes doa, kebiasaan doa pada masa itu. Pertama-tama adalah doa dinaikkan dengan motivasi yang salah untuk mencari perhatian atau pujian orang. Dan yang kedua adalah dengan cara yang salah, yakni bertele-tele. Itu sudah kita bahas. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan poin yang ketiga dari khotbah ini, yakni perbedaan doa Bapa Kami versi Injil Matius dan Injil Lukas. Nah, sebelum saya melanjutkannya, saya berharap saudara menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh, karena mungkin saja dan saya rasa penjelasan ini akan membuat beberapa kesukaran kalau saudara tidak mengikuti dengan baik, karena penjelasannya sedikit rumit. Tetapi saya berharap bahwa semua memperhatikan dan saya berusaha menjelaskannya sesederhana mungkin supaya saudara menangkap maksudnya. Nah, doa Bapa Kami yang dicatat di dalam Alkitab bukan hanya di dalam Injil Matius yang kita sudah baca, tapi juga ada di dalam Injil Lukas. Tapi kalau kita memperhatikan catatan Injil Lukas tentang doa Bapa Kami ini, maka ternyata doa Bapa Kami dalam Injil Lukas itu lebih pendek dari doa Bapa Kami dalam Injil Matius. Coba kita perhatikan doa Bapa Kami dalam Injil Lukas. Lukas 11, 2-4. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Selesai di situ. Jadi terlihat bahwa doa Bapa Kami versi Injil Lukas itu lebih ringkas, lebih pendek dari doa Bapa Kami versi Injil Matius. Beberapa kata yang ada di dalam Injil Matius atau frase bahkan kalimat itu tidak muncul di dalam versi Injil Lukas.
Saya membuat bagan ini, coba saudara perhatikan. Ya, kalau saudara perhatikan di sana, di dalam Injil Matius dibilang, karena itu berdoa demikian. Tapi di Lukas, apabila kamu berdoa, katakanlah. Di Matius, Bapa kami yang di surga. Di Lukas cuma Bapa. Kami yang di surga tidak ada. Lalu di Matius, dikuduskanlah namamu, sama, ada. Datanglah kerajaanmu, sama. Tapi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ada di Matius. Tapi Lukas tidak punya itu sama sekali. Berikanlah kami pada hari ini, dalam versi Lukas, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, sama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Di dalam versi Lukas, ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Di Lukas, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Lalu di Matius, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, sama. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, ada di Matius. Di Lukas tidak ada. Dan karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Lukas tidak mempunyai bagian itu. Jadi jelas bahwa memang ada perbedaan. Matius lebih panjang dan Lukas lebih pendek. Mengapa bisa ada perbedaan doa Bapa kami seperti ini, jikalau doa ini itu diajarkan oleh satu orang yang sama, yakni Yesus. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Dan sekali lagi, taruhlah perhatian dengan serius, karena jikalau saudara tidak melakukan itu, besar kemungkinan saudara tidak akan mengerti apa yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita ke persoalan utama kita. Mengapa ada perbedaan doa Bapa kami Injil Matius dan Injil Lukas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, beberapa pendapat atau pandangan tafsiran itu diberikan. Yang pertama adalah, pandangan pertama mengatakan, Yesus memang mengajar doa Bapa kami itu sebanyak 2 kali. Jadi bukan 1 kali diajar, 2 kali diajar. 1 dicatat di dalam Injil Matius, dan yang 1 dicatat di dalam Injil Lukas. Nah, untuk mengetahui penjelasan itu, saya berikan penjelasan dari Pak Bambang Nursena dalam salah satu videonya soal doa Bapa kami. Sebagai perbandingan, saudara-saudara, pembahasan kita, di sini ada 2 bagian dalam ayat Alkitab yang mengajarkan doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, Avenu Sebasimayim, doa Bapa kami. Karena ada 2 bagian yang membahas tentang doa Bapa kami, maka biasanya para teolog liberal itu menyangka bahwa ajaran Yesus itu aslinya dia hanya mengucapkan doa Bapa kami dalam bentuk yang singkat. Injil Lukas yang kemudian ketika gereja itu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan, lalu Matius menambah-nambahi. Nah, saya tidak setuju dengan pandangan seperti ini. Pandangan seperti ini tidak mempercayai keakuratan kesejarahan Alkitab. Jadi kalau kita lihat konteksnya, memang Tuhan Yesus 2 kali mengajarkan doa Bapa kami. Nah, kita akan belajar apa bedanya doa Bapa kami yang ditulis versi panjang dalam Injil Matius dan doa Bapa kami versi pendek dalam Injil Lukas. Kalau kita membaca konteks dari kedua ayat, baik itu Matius maupun Lukas, memang konteksnya berbeda. Ayat di dalam Injil Matius itu diajarkan Yesus tatkala Yesus khotbah di atas bukit. Jadi khotbah di atas bukit itu isinya bukan hanya 8 sabda bahagia, bukan hanya itu. 8 sabda bahagia itu pembukaan khotbah di atas bukit. Setelah itu Yesus berbicara tentang konsep doa, konsep kekhawatiran, konsep tentang sedekah, konsep tentang puasa. Dan kemudian diakhiri Yesus turun dari gunung,
dan kemudian mengadakan banyak mujizat di situ, lalu perjalanan ke Kapernaum. Ini kalau kita membaca konteksnya Injil Matius. Jadi Injil Matius itu menggambarkan doa Bapa kami ketika Yesus khotbah di atas bukit. Tetapi Injil Lukas konteksnya berbeda. Injil Lukas diajarkan bukan di khotbah di atas bukit, tetapi Yesus mengatakan ketika Yesus mengajarkannya di suatu tempat yang tidak disebutkan namanya, tapi konteks tempat itu adalah kota suci Yerusalem. Dan kemudian doa itu diajarkan Yesus memenuhi permintaan para murid. Ajarkanlah kami berdoa sebagaimana Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa seperti yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Kalau kita lihat mirip satu sama yang lain. Dalam Injil Matius, Yesus menggunakan frasa yang lebih lengkap, Bapa kami yang ada di surga. Tetapi dalam Injil Lukas cuma dikatakan Bapa, dikuduskanlah namamu. Pendek, lebih singkat. Nah, saudara-saudara kalau pergi ke Yerusalem, di atas bukit yang dulu di mana Yesus pernah berkhotbah, itu sekarang sudah didirikan gereja Katolik. Namanya Gereja Sabda Bahagia. Di tempat itulah Yesus mengajarkan khotbah di atas bukit. Tetapi kalau Bapak Ibu juga pergi ke tempat yang sama di Yerusalem, di sana ada tempat yang dinamakan Gereja Paternoster. Menurut sejarah yang sangat tua dari abad kedua, ketiga, keempat, memang tempat itu dijadikan situs gereja purba tatkala Yesus mengajarkan doa Bapa kami seperti yang dikutip oleh Lukas. Nah, inilah background dari doa Bapa kami. Ya, jadi Pak Bambang menjelaskan doa Bapa kami itu diajarkan 2 kali. Makanya versi Matius diajarkan di Bukit Sabda Bahagia. Sedangkan versi Lukas itu yang ada di Paternoster Church seperti yang saya bahas pada bagian pertama minggu lalu. Nah, jadi untuk jelasnya kita sudah dengar, tapi saya masih berikan beberapa kutipan yang menunjukkan bahwa doa Bapa kami memang menurut pandangan ini diajarkan 2 kali. Kita lihat Brand McDonald. Tampaknya Yesus mengajar tentang doa pada 2 waktu yang berbeda. Satu dicatat dalam Injil Matius, yang lain dalam Injil Lukas. Karena fokus keduanya adalah untuk mengajar orang bagaimana mereka harus berdoa tanpa menggunakan pengulangan hafalan. Masuk akal bahwa prinsip-prinsip isinya akan serupa di kedua kejadian, tetapi dengan kebutuhan agar mereka benar-benar identik dalam kata-kata. Selanjutnya, McDonald bilang begini, bagian dalam Matius diberikan dalam konteks khotbah di bukit, dimulai dalam pasal 5 ayat 1, dan itu memperkenalkan doa mulai dari pasal 6 ayat 5. Dengan menekankan bahwa doa bukanlah sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, apalagi dengan cara bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang kafir. Catatan dalam Lukas lebih sederhana. Dalam konteks pertanyaan langsung dari murid-murid Yesus, mereka tahu bahwa Yohanes Pembaptis telah mengajar murid-muridnya untuk berdoa, dan mereka ingin Yesus melakukan hal yang sama bagi mereka. Karena pengetahuan tentang bagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis berdoa tampaknya sudah umum di antara masyarakat. Kemungkinan inilah keadaan yang memicu pertanyaan murid-murid kepada Yesus. Nah, dari video Pak Bambang tadi dan juga kutipan dari McDonald ini terlihat bahwa mengapa dipercaya doa Bapa kami diajarkan 2 kali. Pertama, Matius konteksnya adalah menjawab kritik atau melanjutkan kritik Yesus terhadap doa yang dilakukan untuk pujian dan bertele-tele. Makanya diajarkan doa Bapa kami. Sedangkan di dalam Lukas itu konteksnya lain. Konteksnya adalah para murid karena melihat Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa, mereka juga minta kepada Yesus guru mereka, ajarlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes. Ya,
Perhatikan Lukas 11 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saya melihat di dalam satu sumber, dia memberikan perbedaan ringkas antara Matius dan Lukas itu dalam tabel seperti ini. Pertama dikatakan begini, menurut Matius, Yesus sedang berkhotbah atau mengajar di atas bukit di wilayah Galilea, kemungkinan di Kapernaum. Sedangkan menurut Lukas, Yesus sedang berdoa di satu tempat, kemungkinan di wilayah Yudea. Lalu yang kedua, di Matius tidak ada yang meminta Yesus mengajar doa. Yesus mengajar doa Bapa kami atas inisiatifnya sendiri. Tapi menurut versi Lukas, seorang dari murid-muridnya meminta untuk diajarkan doa Bapa kami. Karena itulah kesimpulannya, doa Bapa kami diajarkan 2 kali. Satu yang versi Matius, versi panjang, dan satu lagi yang versi Lukas, versi pendek. Itu pandangan. Nah, pertanyaan kita, benarkah doa Bapa kami itu diajarkan 2 kali? Pertama-tama saudara, dalam tabel ringkas yang saya berikan tadi, kita lihat kembali, ada kata-kata kemungkinan. Jadi itu berarti memang penulisnya tidak memastikan juga, baru kemungkinan. Lalu saudara, kedua, memang ada penjelasan konteks di sana dan konteksnya memang berbeda. Tapi satu hal yang perlu dipikirkan adalah adanya konteks yang menunjukkan tempat yang berbeda dari sebuah peristiwa, itu tidak harus diartikan bahwa memang itu 2 peristiwa berbeda. Mengapa? Karena para penulis Injil tidak selamanya mencatat sebuah peristiwa atau urut-urutan peristiwa itu secara kronologis. Tidak harus demikian. Saya berikan satu kutipan yang dari bukunya Toga Hutauruk. Dia bilang begini, perbedaan setting merupakan alasan yang kurang kuat untuk memastikan bahwa kedua versi doa ini berbeda. Beberapa bagian yang lain dalam khotbah di bukit juga letaknya terpisah-pisah dalam Lukas. Demikian juga dengan peristiwa penyangkalan Petrus. Jika pendekatan tersebut dipaksakan, maka Petrus menyangkal Yesus lebih dari 3 kali. Kalau kita mengikuti cara berpikir, ya, bahwa dalam Matius 5 ayat 1 dan 2 menegaskan Yesus naik ke bukit dan berkhotbah. Perhatikan Matius 5 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah itu duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Lalu sepanjang pasal 5 sampai pasal 7, Matius mencatat semua yang dikhotbahkan atau diajarkan Yesus. Barulah pasal 8, Matius memberikan informasi Yesus turun dari bukit. Lihat Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit. Ini menunjukkan bahwa apa yang dicatat Matius dari pasal 5 sampai pasal 7 itu sifatnya kronologis. Jadi urut-urutan itu memang seperti itu. Tapi kesan seperti ini tidak nampak di dalam Injil Lukas. Dan justru dari catatan Lukas pasal 11, menurut saya nampak di sana Lukas tidak menulis peristiwa-peristiwa itu secara kronologis. Kelihatannya dalam pasal 11 Injil Lukas itu, Lukas menulis semua hal di situ berkenaan dengan doa. Sekarang kita lihat mulai ayat 1, Lukas 11. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa. Maka di awal pasal ini Lukas mulai mencatat soal Yesus berdoa, soal doa. Selanjutnya ayat 1b, murid-murid Yesus meminta untuk diajarkan doa seperti yang Yohanes ajarkan pada murid-muridnya. Lukas 11 ayat 1b. Ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya, Tuhan, ajarlah
kami berdoa. Maka tadi doa, Yesus berdoa, sekarang minta ajar doa. Lalu masuk ayat 2 sampai ayat 4, Yesus mulai mengajar doa Bapa kami. Ayat 2 sampai 4, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, berikan kami setiap hari makanan yang secukupnya, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sampai ayat 4, sudah 3 hal tentang doa Lukas jelaskan. Pertama, Yesus sendiri berdoa. Kedua, murid-murid minta diajar doa. Yang ketiga, Yesus mengajar doa. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Memasuki ayat 5 sampai ayat 10, lalu ada perumpamaan tentang doa. Perhatikan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan padanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, dia akan bangun juga dan memberikan kepadanya yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Doa lagi. Apakah sudah selesai sampai di situ? Tidak. Memasuki ayat 11 sampai 13, Yesus kembali bicara soal jawaban doa dari Bapa di surga. Perhatikan ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan padanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari seluruh penjelasan ini, perhatikan ya. Pertama, Yesus berdoa. Kedua, murid-murid minta diajar doa. Ketiga, Yesus mengajar doa. Keempat, Yesus memberikan perumpamaan tentang doa. Yang kelima, Yesus menjelaskan soal pengabulan doa. Kalau begitu di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya atau nampak sekali pasal 11 Injil Lukas ini memang pasal yang dikhususkan untuk membahas satu hal saja, yakni soal doa. Karena itu di sini Lukas bicara secara topiknya doa, bukan bicara urutan kronologis. Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa pasal 11 Injil Lukas itu adalah pasal yang dikhususkan Lukas untuk pasal doa. Bahwa dalam Injil Lukas Yesus mengajar doa Bapa kami sebagai respon terhadap permintaan murid-muridnya. Ya, maka di situ kita bisa lihat itu memang itu tidak harus berarti bahwa doa Bapa kami diajar 2 kali. Karena bisa saja memang doa Bapa kami diajarkan sebagai respon terhadap permintaan murid-muridnya. Itu dicatat Lukas, hanya Matius tidak mencatatnya. Jadi terlihat bahwa di sini Lukas tidak menulis secara kronologis, dan karenanya alasan perbedaan tempat tidak bisa dijadikan dasar mengatakan bahwa doa Bapa kami itu memang diajarkan 2 kali. Selanjutnya, jika memang doa Bapa kami diajarkan 2 kali, mengapa Yesus tidak mengajarkan doa yang sama? Kedua doa itu mirip, bahkan sangat mirip. Tapi mengapa beberapa bagian penting di dalam doa versi Matius tidak ada dalam versi Lukas? Bob Chun mengatakan begini, hipotesis ini dilemahkan oleh fakta yang jelas bahwa jika setiap bagian dari doa itu penting,
Sulit untuk memahami mengapa Yesus meninggalkan hal-hal itu pada satu kesempatan atau menambahkannya pada hal-hal lain. Maka menurut saya terlalu lemah pandangan yang mengatakan Yesus mengajar doa Bapa kami 2 kali. Nah terus mengapa ada perbedaan Matius dan Lukas dalam doa Bapa kami? Kita lihat pandangan kedua. Pandangan kedua atau penafsiran kedua mengatakan Lukas membuat ringkasan yang lebih pendek dari doa Bapa kami versi Matius. Maksudnya adalah doa Bapa kami sesungguhnya yang diajar oleh Yesus itu yang di Matius. Mengapa Lukas lebih pendek? Karena Lukas meringkas. Lukas memperpendeknya dari versi asli. Seorang yang sangat kokoh memegang pandangan ini namanya Michael Golder. Dia bisa dianggap sebagai pencetus pandangan ini. Dan Golder juga mengacu pada penelitian dari seorang namanya Eric Franklin yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan pandangan eskatologi dan eklesiologi. Eskatologi itu doktrin akhir zaman dan eklesiologi itu doktrin gereja antara Lukas dan Matius, dan itu menjadi penyebab mengapa Lukas meringkas doa Bapa kami versi Matius. Pandangan ini cukup rumit untuk dijelaskan dan membutuhkan pembuktian yang panjang. Saya tidak menyampaikan di sini. Tapi juga seorang lain namanya Neil Godfrey dalam sebuah tulisannya mengemukakan pandangan seorang lain yang juga mempunyai pandangan yang sama, namanya Ken Osland, yang mengatakan Lukas memang tidak menyukai pengulangan. Mari kita lihat pandangan Ken Osland. Lukas membenci atau tidak menyukai pengulangan. Setiap kali dia melihat kesempatan untuk mempersingkat sebuah narasi atau perkataan yang dia temukan dalam sumbernya, dia melakukannya. Jadi kalau tiap kali ada yang panjang-panjang, Lukas pasti kasih pendek. Sebagai contoh, Lukas mempersingkat perumpamaan Markus tentang penabur cukup banyak untuk Injilnya. Dia memotong 9 ayat. Dia memotong 9 ayat Markus menjadi 5 ayat saja. Di Markus 4 ayat 9 dan Lukas 8 ayat 4-8. Dan memperpendek khotbah Yesus di bukit dari 105 kata menjadi 72 kata saja. Ini hitung-hitungan mungkin dalam bahasa Inggris ya, karena ini tulisan asli dalam bahasa Inggris. Demikian pula dia memotong adegan Getsemani Markus dari 11 ayat menjadi 5 ayat. Mengurangi 193 kata Markus menjadi 89 kata, dan memperpendek kisah Yesus menemukan murid-murid tertidur menjadi hanya 1 kali, padahal dalam Markus ada 3 kali. Jadi maksudnya Ken Osland Allah itu memang caranya Markus, caranya Lukas. Lukas tidak suka yang panjang-panjang. Karena itu apa yang panjang dalam Injil yang lain, Lukas pasti memperpendeknya, ya. Dan karena itulah maka doa Bapa kami dalam Injil Matius dirasa panjang, itu diperpendek, diringkas oleh Lukas. Dalam sumber yang sama juga dikutip pandangan seorang lain namanya Henry Gadbury. Ya, dalam tulisannya Neil Godfrey ini, perhatikan tulisannya. Dalam analisisnya tentang perlakuan Lukas terhadap sumber-sumbernya, penghindaran pengulangan adalah salah satu dari ciri gaya Lukas yang diteliti oleh Henry Gadbury. Secara khusus Gadbury berpendapat naluri Yunani Lukas akan menuntutnya untuk menghindari paralelisme Semit yang jelas. Semit itu Yahudi. Lebih lanjut, dia mencatat 6 kasus di mana Lukas menyingkat pertanyaan Markus, terutama dalam bentuk pertanyaan ganda atau pertanyaan yang segera diikuti dengan jawaban. Salah satu penyingkatan, contoh penyingkatan oleh Lukas itu seperti ditemukan dalam pengantar perumpamaan tentang penabur. Markus 4 ayat 13 bandingkan dengan Lukas 8 ayat 11, di mana Markus menulis. Perhatikan tulisan Markus.
Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Panjang kan? Tapi di Lukas bikin pendek. Pendeknya bagaimana? Inilah arti perumpamaan ini. Benih itu ialah firman Allah. Pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Jadi intinya adalah memang Lukas suka yang pendek. Karena itu begitu ada doa Bapa kami yang panjang versi Matius, Lukas memperpendeknya. Kalau begitu anggapannya, asumsinya, doa asli yang Yesus ajarkan yang versi Matius, yang versi Lukas itu yang sudah diperpendek. Benarkah pandangan ini? Saya akan menanggapinya. Pertama, kalaupun benar Lukas tidak menyukai pengulangan, dan karenanya dia memperpendek catatan-catatan yang ada dalam Injil yang lain, mengapa itu harus berlaku untuk masalah doa? Oke, Lukas memang memperpendek catatan ini, di perumpamaan ini. Tapi mengapa itu harus juga berlaku untuk doa? Mengapa ini perlu diperhatikan? Karena Injil Lukas itu Injil yang sangat menekankan doa. Injil Lukas adalah Injil yang paling banyak mencatat soal doa. Misalnya, di dalam Injil Lukas ada catatan soal doa Sakaria. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dalam Injil Lukas juga dicatat doa Simeon. Lukas 2, 29-32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Itu doa Simeon. Lukas juga mencatat doa Hana. Lukas 2 ayat 37. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Lukas juga tertarik mencatat doa-doa Yesus sebelum dan sesudah pelayanannya. Pasal 5 ayat 16. Akan tetapi dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Pasal 9 ayat 18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri. Ayat 18. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus bawa Petrus, Yohanes, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Maka kita bisa lihat bahwa Lukas ini adalah penulis Injil yang sangat tertarik mencatat hal-hal tentang doa. Seperti sudah saya singgung sebelumnya bahwa pasal 11 bahkan dijadikan pasal doa. Dan mari coba perhatikan perbandingan ini. Bagaimana kata doa dicatat di dalam Injil-Injil. Di dalam Injil Matius, kata doa muncul di dalam 17 ayat. Di dalam Markus 12 ayat. Di dalam Yohanes 3 ayat. Tapi di dalam Lukas 23 ayat. Jadi terlihat jelas ya bahwa Injil Lukaslah yang paling banyak menaruh perhatian dan memberikan tekanan terhadap masalah doa. Dengan ciri khas semacam ini, rasanya aneh justru ketika ada materi tentang doa, Lukasnya justru perpendek dan membuang beberapa kalimat penting seperti yang ada di dalam versi Matius. Makanya saya bilang, mungkin benar ciri khas Lukas itu memperpendek. Tapi apakah itu berlaku juga untuk masalah doa yang bagi Lukas itu hal yang sangat penting, yang ia tekankan sebegitu rupa di dalam Injilnya? Bisa saja dia memang meringkas hal-hal yang lain, tapi untuk urusan doa tidak. Saya kutip Toga. Seharusnya doa versi Matius akan sangat cocok dengan penekanan Lukas, dan tidak ada alasan bagi Lukas untuk mengurangi doa versi
Matius. Tanggapan saya yang lain adalah merupakan ciri khas Injil Lukas untuk memberikan informasi yang sama sekali tidak ada dalam Injil lain. Itu ciri khas Lukas. Ingat ya, Markus sudah ada lebih dulu. Matius sudah ada lebih dulu, baru Lukas ketiga. Yohanes belakangan. Itu berarti pada waktu Lukas menulis Injilnya, Injil Matius dan Injil Markus sudah ada lebih dulu. Dan ciri khas Lukas adalah jikalau dia melihat dua Injil yang pertama, Markus dan Matius, kalau tidak ada keterangan yang cukup di situ, dia menambahkannya. Misalnya di dalam Injil Markus tidak ada cerita tentang masa kanak-kanak Yesus di Bait Allah. Di dalam Injil Matius juga tidak ada. Maka Lukas mencatatnya Yesus masa kecil, kanak-kanak, umur 12 tahun di Bait Allah. Itu tidak ada dalam Injil yang lain. Juga dia selalu melihat kalau dalam dua Injil yang pertama, Markus dan Matius, ada informasi yang kurang akurat. Maksudnya kurang akurat ini bukan salah, tapi maksudnya kurang lengkap. Lukas biasa melengkapinya atau memberi keterangan lebih dibanding dua Injil yang pertama. Mari kita memperhatikan kasus ibu mertua Petrus yang sakit. Kita bandingkan catatan tiga Injil. Perhatikan gambar ini. Di dalam Matius, ketika mencatat ibu mertua Petrus yang sakit, dikatakan sakit demam. Markus sakit demam. Tapi perhatikan catatan Lukas, demam keras. Dua Injil pertama hanya bilang demam. Tapi demam seperti apa? Lukas menambahkannya. Demamnya bukan demam biasa, demam keras. Dalam kasus orang sakit kusta, mari kita bandingkan catatan tiga Injil sinoptik ini. Menurut Matius, datanglah seorang yang sakit kusta. Menurut Markus, sakit kusta. Menurut Lukas, penuh kusta. Jadi bukan kusta-kusta sedikit ini penuh kusta. Dua Injil yang lain informasinya tidak selengkap Lukas. Lukas melengkapinya. Dalam kasus yang lain, kasus orang yang mati sebelah tangannya. Bandingkan ini. Menurut Matius, orang itu mati sebelah tangannya. Menurut Markus, mati sebelah tangannya. Tapi lihat Lukas, mati tangan kanannya. Dua Injil yang lain hanya bilang mati sebelah tangan. Tangan mana? Tidak ada penjelasan. Lukas sadar ini kurang lengkap. Maka dia melengkapi catatannya, mati tangan kanannya. Dalam kasus yang lain lagi, dipotongnya telinga hamba imam besar oleh Petrus. Perhatikan catatan Matius. Dikatakan putus telinganya. Markus putus telinganya. Telinga mana? Tidak dijelaskan. Lukas memberikan penjelasan. Putus telinga kanannya. Nah, dari kasus-kasus itu kita bisa lihat. Lukas itu selalu melihat dua Injil terdahulu. Jikalau dua Injil terdahulu itu kurang lengkap, dia lengkapi. Nah, kalau sudah begini, bagaimana dia lihat doa Bapa kami Injil Matius yang panjang, lalu dia kurangi? Itu tidak masuk akal. Tidak sejalan dengan tipikal Lukas di dalam memberikan kelengkapan. Masih masuk akal kalau dia lihat versi Matius pendek, dia perpanjang. Tapi tidak bisa di Matius panjang, lalu dia perpendek. Karena itu, mengatakan bahwa doa Bapa kami yang asli itu yang diajar Yesus itu dicatat dalam Injil Matius, Lukas memperpendeknya. Ini pandangan salah. Atau minimal tidak kuat, tidak cukup kuat untuk dipertahankan. Sekarang pandangan ketiga.
Matius memperpanjang doa Bapa kami versi Lukas. Jadi kebalikan dari yang kedua. Jadi Lukas itu sudah mencatat doa Bapa kami yang pendek. Lalu Matius lihat kok punya Lukas ini pendek. Matius perpanjang. Ini juga tidak masuk akal. Kenapa? Karena Injil Lukas ditulis belakangan setelah ada Injil Matius. Waktu Matius menulis, Injil Lukas belum ada. Lalu bagaimana Matius melihat versi Lukas yang pendek itu, lalu dia memperpanjang dari doanya versi Lukas? Dari sisi kronologi penulisan Injil-Injil, pandangan ketiga ini otomatis salah. Lalu terus yang bagaimana dong? Doa Bapa kami diajar 2 kali? Tidak kuat. Lukas memperpendek versi Matius juga tidak kuat. Matius memperpanjang versi Lukas juga tidak. Ya terus bagaimana? Pandangan keempat. Lukas mencatat versi asli doa Bapa kami. Sedangkan Matius mencatat versi modifikasi. Perhatikan ulang. Lukas mencatat versi asli doa Bapa kami. Sedangkan Matius mencatat versi modifikasi yang lebih panjang. Saya lebih cenderung kepada pandangan ini. Apa dasarnya? Pertama, doa Bapa kami itu adalah satu-satunya doa yang diajarkan Yesus. Dan karenanya orang Kristen perdana tentu sangat menghargai dan memelihara doa ini. Dan akan sangat segan untuk mengurangi kata-kata doa itu. Dan sejak awal kekristenan hingga zaman reformasi, doa ini masih tetap terpelihara. Dan sepanjang sejarah tidak pernah ada pengurangan apapun pada doa Bapa kami ini. Sehingga tidak bisa diterima pandangan bahwa ada pengurangan atau tindakan memperpendek doa yang diajarkan Yesus. Kedua, kalau saudara studi Biblika itu menemukan apa yang disebut sebagai kritik teks. Nah, salah satu prinsip dalam kritik teks adalah teks itu cenderung menjadi lebih panjang ketimbang lebih pendek setelah diteruskan turun-temurun. Ambil contoh gini. Kalau di depan saya ada A, B, C, D. Lalu saya mengajar sesuatu kepada A, B, C, D. Lalu A mengajarkan kepada orang-orangnya, B mengajarkan pada orang-orangnya, C mengajarkan pada orang-orangnya, D mengajarkan pada orang-orangnya. Kira-kira setelah 50 tahun kemudian, yang didengar atau diterima oleh halayak ramai, itu kira-kira mana lebih mungkin? Apa yang saya ajarkan awal itu menjadi lebih pendek, atau justru menjadi lebih panjang? Ini prinsip kritik teks. Dan prinsip kritik teks mengatakan, jikalau sebuah ajaran diturun-temurun, dari sisi prinsip kritik teks, lebih mudah diterima teks menjadi lebih panjang ketimbang teks menjadi lebih pendek. Perhatikan komentar dari Bob Chun. Secara tekstual, lebih mudah menjelaskan pemanjangan materi daripada pemendekannya atau proses yang disebut sebagai penggabungan. Jadi lebih masuk akal bahwa doa Bapa kami dalam perkembangannya menjadi lebih panjang dari versi aslinya ketimbang menjadi lebih pendek dari versi aslinya. Maka dari sini kita bisa memastikan bahwa doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus yang asli itu yang dicatat oleh Lukas.
Kalau memang yang asli itu yang dicatat oleh Lukas, maka versi Matius itu adalah versi yang diperpanjang, atau lebih tepatnya versi yang dimodifikasi. Mengapa diperpanjang? Mengapa dimodifikasi? Kalau kita simak baik-baik isi doa Bapa Kami Injil Matius, sangat nampak bahwa kalimat-kalimatnya itu bersifat liturgis atau digunakan dalam konteks ibadah sebagai sebuah liturgi, apalagi nanti ada doksologi di bagian akhirnya. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu bagian akan saya jelaskan nanti. Tapi sangat terlihat bahwa itu sifatnya liturgis. Jadi boleh disimpulkan bahwa doa Bapa Kami versi Injil Matius adalah doa Bapa Kami yang sudah termodifikasi untuk kepentingan liturgi yang digunakan di dalam gereja-gereja perdana. Terus siapa yang memodifikasinya? Ada dua pandangan. Pandangan pertama, gereja perdanalah yang memodifikasi doa itu untuk kepentingan ibadah mereka. Dan doa itu versi liturgi menjadi populer di dalam gereja perdana. Matius yang mencatat Injilnya memilih untuk memakai versi modifikasi yang sudah dikenal luas di gereja mula-mula. Bob Chun, hipotesisnya seperti ini. Doa Bapa Kami digunakan di gereja-gereja sangat awal, bahkan sebelum Injil ditulis. Lukas mencatat doa itu sebagaimana Yesus benar-benar mengajarkannya. Tetapi Matius mencatatnya karena digunakan dalam kehidupan ibadah gereja-gereja. Orang Kristen mula-mula telah mengambil garis besar dasar yang Yesus ajarkan, doa Lukas itu, dan menambahkannya dengan cara yang konsisten dengan ajaran Yesus yang lain. Bapa Kami diperpanjang menjadi Bapa Kami yang di surga. Ketika Matius menulis, dia memilih untuk menggunakan versi doa Bapa Kami yang diketahui para pembacanya daripada versi mendasar yang dicatat oleh Lukas. Jadi itu sudah kepentingan format liturgi. Nah, Matius mencatat yang format liturgi itu. Tapi ada pandangan juga bahwa memang demi kepentingan liturgis itulah Matius sendiri memodifikasinya. Ini seperti pandangan De Heer. Dia bilang begini. Dalam Injil Matius ditambahkan beberapa keterangan. Misalnya kata-kata jadilah kehendakmu. Boleh jadi mau menerangkan datanglah kerajaanmu. Jadi apa artinya datanglah kerajaanmu? Datanglah kerajaanmu artinya jadilah kehendakmu. Itulah sebabnya menambah penjelasan datanglah kerajaanmu, maka Matius menambahkan jadilah kehendakmu. Mungkin saja bahwa kata-kata jadilah kehendakmu diambil alih dari suatu doa yang lain, dari doa di Getsemani, dan dianggap cocok untuk disisipkan ke dalam doa Bapa Kami, sebab doa Getsemani adalah doa Yesus. Lepaskanlah kami dari yang jahat yang tidak ada pada Lukas, dapat dilihat sebagai keterangan atas jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi apa artinya lepaskanlah kami dari yang jahat? Artinya adalah jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Keterangan itu diberikan tambahan untuk kepentingan liturgis. Toga Hutauro. Besar kemungkinan Matius membuat doa ini lebih liturgis agar lebih pantas digunakan dalam ibadah. Nah, terlepas dari siapa yang memodifikasinya demi kepentingan liturgi, pertanyaannya adalah, apakah tidak salah kalau Matius memasukkan dalam Injilnya doa Bapa Kami versi modifikasi ketimbang versi asli? Kita kembali kepada bibliologi, doktrin Alkitab, bahwa kita percaya bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. Semua
yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah hasil pengilhaman dari Allah, dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi kepada para penulis kitab suci untuk mencatat hal-hal yang masuk ke dalam Injil mereka. Dengan kata lain, apa yang masuk ke dalam Injil itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus kepada para penulis. Kalau begitu, waktu Matius menulis Injilnya, itu juga ada pekerjaan Roh Kudus di balik itu. Dan jikalau sampai Matius itu menulis doa Bapa kami versi modifikasi, boleh kita yakini bahwa adalah gerakan dari Roh Kudus, adalah pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, supaya doa Bapa kami versi modifikasi itu masuk ke dalam Injil. Dan dengan demikian kita punya dua macam doa Bapa kami. Kalau mau lihat versi aslinya, lihatlah pada Injil Lukas. Tapi kalau mau lihat versi liturgisnya, lihatlah pada yang dicatat oleh Matius. Maka Matius tidak membuat kesalahan di sini. Karena memang adalah bukan tujuannya untuk menulis yang versi asli. Adalah tujuannya untuk menulis versi yang populer yang sudah digunakan dalam liturgi gereja-gereja perdana. Sekarang saudara, kalau saudara perhatikan cara penulis-penulis perjanjian baru mengutip perjanjian lama, mereka juga sering tidak mengutip persis. Bahkan bisa memberikan tambahan. Tapi tambahan itu tidak salah. Sekarang coba saudara lihat Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Itu di Ulangan 21-23. Digantung di apa? Tidak dijelaskan. Pokoknya digantung terkutuk oleh Allah. Pada waktu Paulus mengutip ayat ini, perhatikan Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Ulangan 21-23 tadi. Bagaimana tertulisnya? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Loh, memangnya di Ulangan 21-23 ada kata kayu salib? Tidak ada. Hanya ada seorang yang tergantung dikutuk oleh Allah. Berarti di sini Paulus telah menambahkan kata-kata pada kayu salib. Apakah Paulus disalahkan? Tidak. Kenapa? Karena kita percaya juga bahwa di balik penambahan itu untuk memberikan keterangan lebih jelas, itu dikerjakan atau dilakukan, didorong oleh Roh Kudus kepada Paulus, sehingga masuklah kata-kata pada kayu salib di dalam teks Galatia 3 ayat 13. Sekarang saudara lihat Yesaya 25 ayat 8. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Ayat ini dikutip Paulus. Tapi saudara lihat ayat ini baik-baik. Dan dibandingkan dengan bagaimana Paulus mengutipnya. Ya, dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Ini dikutip dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Tertulis di mana? Di Yesaya tadi. Tertulisnya bagaimana? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Sama? Tidak. Kalimatnya sama? Tidak. Artinya sama? Ya. Maka itu memang ciri para penulis perjanjian baru. Mereka menggunakan atau menambahkan atau menghilangkan kata-kata tertentu, tetapi maknanya tetap tidak berubah. Maka Bapa dengan Bapa kami di surga, apakah ada perbedaan arti? Tidak. Karena Bapa yang di dalam Injil Lukas itu ya Bapa kami yang di surga, yang ada dalam Injil Matius.
Datanglah kerajaanmu. Apa artinya ya jadilah kehendakmu. Kalau kerajaan Tuhan datang di sini, kehendaknya jadi di sini. Artinya ya tidak berubah juga. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa artinya? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya sama juga. Jikalau Paulus bisa mengutip perjanjian lama dengan menggunakan bahasa sendiri, menambahkan atau mengurangkan beberapa kata, tapi artinya menjadi lebih jelas. Dan itu tidak disalahkan. Itu hasil inspirasi Roh Kudus. Mengapa Matius harus disalahkan? Jikalau dia membuat atau mencatat versi modifikasi yang membuat apa yang ada pada versi asli itu menjadi lebih dimengerti, lebih jelas, dan lebih bermanfaat di dalam liturgi gereja. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulan seperti pandangan keempat. Roh Kudus bekerja dalam dua penulis Injil ini. Yang satu mencatat versi aslinya, dan yang satu mencatat versi liturgisnya. Dua-dua atas dorongan Roh Kudus. Orang Katolik lebih suka versi Lukas. Orang Protestan biasa lebih suka versi Matius. Tapi mestinya tidak boleh begitu. Karena kalau dua-dua ada dalam Alkitab, ya memang dua-dua harus diterima dan disukai. Dan itu kesimpulan kita. Cukup pelik. Itulah sebabnya saya bilang, perhatikanlah sungguh-sungguh. Ini pelajaran sekolah teologi ya. Tapi bersyukurlah. Saudara tidak sekolah teologi kan tidak tahu. Bahkan yang sekolah teologi pun belum tentu tahu. Belum tentu diajarkan. Tapi saya mengajarkannya. Supaya jemaat awam itu menjadi pintar. Menjadi mengerti. Maka teologi tidak didominasi oleh orang-orang sekolah teologi. Yang kadang-kadang justru bisa menipu orang-orang awam. Dengan teologi mereka yang kacau balau. Tapi di sini kita belajar. Saya tidak mengatakan pandangan-pandangan yang lain tadi itu sesat. Tidak. Ini bukan urusan sesat tidak sesat. Ini hanya soal penafsiran. Itu kira-kira penafsirannya itu benar atau tidak. Soal keliru menafsir itu biasa sepanjang tidak sesat. Nah, maka itu penjelasan mengapa ada perbedaan doa Bapa Kami versi Injil Matius dan Lukas. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini pendek saja karena ini pelajaran berat, nanti supaya tidak ada yang mual-mual, ya kita pendek saja. Sekarang yang kedua, tujuan pemberian doa Bapa Kami. Nah, mengapa Tuhan Yesus atau apa tujuan Tuhan mengajar doa Bapa Kami ini? Tujuannya sebenarnya nampak di dalam ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Karena itu berdoalah demikian. Mari kita lihat perbandingan terjemahannya. Pray them like this. Dalam RSV. Maka berdoalah seperti ini. New American Standard Bible. Maka berdoalah dengan cara ini. Versi King James. Karena itu berdoalah menurut cara ini. Dari terjemahan-terjemahan ini tidak ada yang mengatakan pray in these words. Berdoalah dengan kata-kata ini. Itu tidak ada. Tapi berdoalah dengan cara ini atau seperti ini. Kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan pemberian doa Bapa Kami itu tidak dimaksudkan supaya para murid mengucapkan doa itu persis kata demi kata. Tidak. Walaupun tentu saja kita tidak bisa menyalahkan orang berdoa persis ikut kata-kata doa Bapa Kami dari awal sampai akhir. Tapi tujuan pemberian itu bukan untuk itu. Perhatikan kata-kata John Calvin.
Kristus tidak memerintahkan umatnya untuk berdoa dengan satu bentuk atau susunan kata-kata yang sudah disiapkan. Bukanlah merupakan maksud anak Allah untuk menentukan kata-kata yang harus kita gunakan, sehingga tidak memberikan kita kebebasan untuk menyimpang dari bentuk yang telah Ia diktekan atau perintahkan. Bukan maksud Yesus supaya kata-kata itu diucapkan persis. Menurut saya ini justru menjadi salah satu alasan kenapa Matius tidak bisa dipersalahkan. Jikalau Matius memberikan versi modifikasinya, memang karena dia tahu Yesus itu mengajar doa Bapa kami seperti dalam Injil Lukas itu bukan untuk diucapkan kata per kata. Tidak. Kalau itu dimaksudkan diucapkan kata per kata, rasanya aneh. Kita tidak pernah menemukan satu rasul pun berdoa Bapa kami. Dan memang benar, doa Bapa kami diberikan dengan maksud, tidak dengan maksud kita mengucapkan kata-kata. Maka doa ini tidak mengcover seluruh kebutuhan kita dalam doa itu. Karena ada banyak hal tidak bisa di-cover kalau kita menyandarkan semua harapan kita, permohonan kita, keinginan kita hanya sebatas kata-kata doa Bapa kami. Oke, kalau saudara sakit, mau doa minta sembuh. Bagian mana dalam doa Bapa kami yang bisa digunakan untuk minta kesembuhan? Tidak ada. Kalau kita mau berdoa untuk bangsa dan negara ini, bagian mana dalam doa Bapa kami yang mengcover permohonan untuk bangsa dan negara? Berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Mana ada bagian doa Bapa kami yang mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa? Tidak ada. Kalau saudara mau melayani Tuhan, bagian mana dari doa Bapa kami itu yang menjadi dasar memohon terkait dengan pelayanan kepada Tuhan? Kalau kita mau minta supaya kita diberi pengertian firman, waktu baca Alkitab mengerti firman Tuhan dengan baik, pakai doa Bapa kami. Bagian mana dari doa Bapa kami itu yang bisa cocok untuk minta supaya kita pikiran, hati dibuat mengerti untuk mendengar firman Tuhan? Tidak ada. Waktu ada kedukaan, lalu doa Bapa kami. Bagian mana dari doa Bapa kami itu untuk menghibur, meminta penghiburan bagi orang berduka? Tidak ada. Mau berdoa untuk kebaikan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Bagian mana dari doa Bapa kami yang mengcover permohonan itu? Doa bangun pagi, doa tidur malam. Yang mana yang cocok? Tidak ada. Juga dalam konteks tertentu, doa Bapa kami tidak relevan jika diucapkan dengan kata-kata. Misalnya, saudara sekarat. Ini kayaknya mau mati. Napas sudah satu-satu. Sudah mau melepaskan napas terakhir. Lalu harus berdoa. Lalu doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kau sudah mau mati, minta makan lagi. Kan tidak relevan. Karena itu memang doa Bapa kami tidak dimaksudkan menjadi patokan kata demi kata. Karena itu tidak bisa mengcover seluruh pengharapan, permohonan, keinginan kita pada Tuhan. Karena itu jugalah bukan sebuah kewajiban mengucapkan doa Bapa kami kalau mau kubur orang mati. Mungkin dalam mau kubur orang mati, mungkin kita lebih memilih doa yang lain yang lebih cocok dengan konteks itu. Ketimbang mau kubur orang mati, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Nah, kalau memang bukan untuk diucapkan kata demi kata, lalu sebenarnya doa Bapa kami itu diberikan untuk apa? Perhatikan keterangan J.I. Packer. Berdoalah demikian. Maka jelas
doa yang diberikan kepada kita menjadi satu pola bagi pikiran kita dalam berdoa. Ini tujuannya. Doa Bapa kami diajarkan Yesus itu mempunyai kandungan makna yang begitu kaya. Dan itu dimaksudkan untuk mengajar kita bagaimana kita berdoa, untuk apa kita berdoa, untuk apa-apa saja yang perlu kita doakan. Bagaimana sikap kita di dalam doa. Apa yang perlu kita hindarkan di dalam berdoa. Prinsipnya yang diajarkan. Saya berikan beberapa kutipan. Mary Verschield. Dalam doa Bapa kami, Yesus Kristus memberi kita pola atau model untuk berdoa. Dia sedang mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa. Tidak ada yang ajaib dari kata-kata itu. Doa bukanlah rumus. Kita tidak perlu berdoa baris demi baris. Sebaliknya, kita dapat menggunakan doa ini untuk memberitahu kita, mengajari kita bagaimana mendekati Tuhan dalam doa. Henry, dia memberikannya dalam bentuk kata-kata yang sangat baik untuk digunakan sebagai sebuah patokan, ringkasan atau isi dalam mendoakan beberapa hal tertentu. Ini bukan berarti bahwa kita terikat untuk hanya menggunakan bentuk ini atau selalu menaikkan doa ini seolah-olah hal-hal ini perlu menguduskan doa-doa kita yang lain. Di sini kita diminta berdoa mengikuti cara ini, kata-kata ini atau tujuan ini. Ini penting untuk diperhatikan. Ada praktek di dalam beberapa gereja, doa apa saja tutup dengan doa Bapa kami. Doa saja apa saja tutup dengan doa Bapa kami. Kalau hanya sekedar itu saya tidak soalkan. Tapi waktu saya bertanya, mengapa setiap doa ditutup dengan doa Bapa kami? Karena doa Bapa kami dipercaya menguduskan seluruh doa yang lain. Menurut saya ini salah. Bukan tujuan doa Bapa kami diberikan untuk menguduskan semua doa yang lain. Itu hanya menjadi pola kerangka kita. Ferguson Sinclair. Doa tersebut mengandung dua makna. Pertama, dengan kalimat-kalimat yang mudah diingat, doa tersebut dimaksudkan sebagai suatu doa contoh. Selain itu juga mengajarkan cara pendekatan kepada Allah sebagai Bapa kita, serta cara kita berkomunikasi dengannya. Kedua, melalui sejumlah kepastian yang diberikan sehubungan dengan hal kehidupan keluarga Allah, doa tersebut menjadi kerangka bagi keseluruhan hidup Kristen. Doa tersebut menekankan pentingnya prioritas hidup, serta menolong kita memusatkan perhatian kepadanya. Satu kutipan terakhir dari Thomas Watson. Bagian awal dari doa Bapa kami adalah berdoalah demikian. Tuhan kita Yesus dengan kata-kata ini memberikan kepada murid-muridnya dan bagi kita sebuah petunjuk untuk berdoa. 10 hukum adalah aturan untuk hidup kita. Credo adalah pengakuan dari iman kita. Doa Bapa kami adalah pola doa kita. Sebagaimana Allah menetapkan bagi Musa sebuah pola tabernakel, maka di sini Kristus menetapkan bagi kita sebuah pola doa. Karena itu berdoalah demikian. Artinya adalah biarkanlah ini menjadi aturan dan model yang dengannya Anda membingkai doa Anda. Bukan berarti kita terikat pada kata-kata doa Bapa kami. Kristus tidak mengatakan berdoalah dengan kata-kata ini, melainkan berdoalah dengan cara ini, yaitu biarkanlah semua permohonanmu selaras dan menggambarkan hal-hal yang terkandung dalam doa Bapa kami. Dan semoga kita membuat semua doa kita sesuai dan cocok dengan doa ini. Nah, semua kutipan ini menunjukkan bahwa apa? Doa Bapa kami itu adalah kerangka, model, pola. Maka dengan belajar doa Bapa kami, kita tahu prinsip-prinsip doa yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa. Seperti saya bilang tadi, semua kata di dalam doa Bapa kami dari awal sampai akhir itu mengandung kebenaran yang begitu luar biasa. Saya menganggap doa Bapa kami itu adalah harta karun doa. Mari kita gali harta karun itu supaya kita kaya di dalam prinsip-prinsip berdoa. Kapan kita gali harta karunnya? Minggu depan mulai masuk pembahasan
doa Bapa kami bagian yang ketiga. Tapi biarlah ini menyadarkan kita bahwa doa Bapa kami penting bagi kita menjadi pola doa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami sudah belajar. Mungkin terasa berat pelajaran ini, tapi Tuhan menolong kami menerjemahkan menjadi lebih dapat dipahami dalam pikiran kami. Dan kami menjadi sadar bahwa ada banyak kekayaan rohani, harta karun rohani yang ada di dalam doa Bapa kami. Itu membuat kami mencintai doa ini. Dan mulai minggu depan kami akan bersama-sama menggali harta karun ini. Sebagaimana Tuhan memimpin pembahasan pendahuluan 2 kali khotbah ini. Tuhan memimpin dalam khotbah yang ketiga minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Supaya kami diperkaya dengan harta karun dalam doa Bapa kami ini. Terima kasih. Dimuliakanlah Tuhan di atas segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.